Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yulianti dengan NIM C1F018046, Prodi Ekonomi Islam kelas R006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kerangka Dasar dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah menurut PSAK. Pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan syariah terdapat kesamaan dengan pemakai laporan keuangan konvensional. Hanya saja dalam akuntansi syariah, pemakai laporan keuangan syariah dapat ditambahkan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh IAI tahun 2007 bahwa laporan keuangan meliputi investor, pemberi dana kord, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip persaudaraan atau ukhuwah, keadilan atau adalah, kemaslahatan atau maslahah, keseimbangan atau tawazun, dan universalisme atau sumuliyah. Karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip ridho. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thoyyib. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur maisir, tidak ada unsur horor, tidak ada unsur haram, tidak ada prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money, tidak ada unsur kolusi dengan suap-menyuap. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, meningkat kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua bentuk dan kegiatan usaha. 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah mengamankan data. Yang terakhir, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Asumsi dasar. Dasar akrual, bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian atau dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi. Yang kedua, mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, ada aset, kewajiban, dan syirkah dan ekuitas. Laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. 3. Mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang keempat, mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI. Yang pertama, konsep dasar. Akuntansi syariah memberikan penekanan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu di dunia ini harus berjalan sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah di bumi. Kedua, paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan AAOIFI adalah laporan keuangan untuk perbankan syariah antara lain berbentuk laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi oleh ekuivalennya,
laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, laporan sumber dan penggunaan dana qard hasan. Lalu, bagaimana konsep dasar akuntansi menurut pemikir Islam? Perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Yang pertama, entitas unit akuntansi, kegiatan usaha yang berkelanjutan, periodisasi, satuan mata uang, konservatif, harga perolehan, penandingan antara pendapatan dan beban, dasar akrual, pengungkapan penuh, substansi mengungguli bentuk. Yang kedua, beberapa pemikiran ke depan. Neraca yang menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. IFRS atau International Financial Reporting Standard. IFRS telah merekomendasikan nilai saat ini atau current value untuk aset yang disajikan dalam laporan keuangan dan negara-negara di dunia. Laporan nilai tambah atau value added statement. Laporan nilai tambah sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambah atas neraca dan laporan laba rugi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.